Sampai rojaah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Masa apa ini? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillah. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bi ilmi fid dharani amin. Ar-raj'atu, rujuk. Pembahasan rujuk dibahas setelah pembahasan tolak dan juga setelah pembahasan tolak, karena rujuk ini terjadi setelah apa? Adanya tolak. Setelah terjadi adanya talak. Beliau mengatakan ar-raj'atu lughatan, rujuk secara bahasa adalah al-marratu. Isim marrah, tahu isim marrah ya? Ya. Isim marrah, isim yang menunjukkan satu atau sekali. Minar ruju'i, dari kata rujuk. Dari ar-raj'atu itu maksudnya rujuk sekali gitu. Wa syar'an, dan secara bahasa raddul mar'ati, mengembalikan seorang wanita ilan nikahi, kepada pernikahan, min talakin, karena sebab talak, ghairi ba'inin, yang bukan ba'in, fil iddati, di dalam masa iddah, ala wajhin makhsusin, di atas cara yang khusus. Maka di sini ada penjelasan raddul mar'ati ilan nikahi min talakin ghairi ba'inin. Maka rujuk ini berlaku untuk talak yang tidak ba'in, baik bainunatus sughra, bainun atau bainunatu kubra. Karena talak ba'in ada dua. Bainunatu kubra itu kalau misalkan talak karena sebab talak tiga. Ya. Talak 3. Kalau bainatus sughra itu seperti apa? Seperti khulu. Ya. Seperti khulu atau talak sebelum sebelum berhubungan suami istri. Ya. Nikah, akad nikah, belum berhubungan suami istri, kemudian habis itu talak. Maka ini bain juga. Fil iddati, di dalam masa iddah, maka tidak boleh dilaksanakan setelah masa iddah. Kalau setelah masa iddah, maka apa? Maka nikah baru. Ala wajhin maksus, dengan cara yang atau dengan tata cara yang khusus. Nanti akan dibahas. Arkanur raj'ati, rukun rujuk. Arkanur raj'ati thalathatun, rukun rujuk ada 3. Sighotun, sighah, wa mahallun, dan tempat, wa murtaji'un, dan orang yang merujuk. Syurutu sighatir raj'ah, syarat sighah dalam rujuk. Syurutu sighatir raj'ah thalathatun, ada 3. Yaitu lafdhun, yang pertama lafdhun, lafad, yus'iru, yang memberikan isyarat, bil muradi, dengan keinginannya. Misalkan saya rujuk kamu, saya kembalikan kamu kepada akad pernikahan kita, misalkan. Atau misalnya, ya, maka harus ada sighah dalam rujuk dalam mazhab Syafi'i. Tidak boleh rujuk dengan perbuatan atau dengan niat. Amin. Misalkan rujuk dengan niat dalam hati, maka tidak menjadi rujuk. Atau rujuk dengan perbuatan, misalkan dia peluk istrinya atau disetubuhi dalam kondisi iddah, maka ini tidak membuat rujuk. Ya. Jadi perbuatan tidak membuat rujuk. Harus ada lafaz yang keluar dari lisan. Wa tanjizun, dan tanjiz itu terjadi ketika itu. Wa adamu tauqid, dan tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Ya, maka tidak boleh kalau misalkan dia mengatakan saya rujuk kamu kalau saya mau, misalkan. Saya rujuk kamu kalau saya mau, misalkan. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena tidak memberikan efek, tidak memberikan tanjiz, yaitu terjadi ketika itu. Karena kalau saya mau, kalau nggak mau, kan gitu. Ya. Atau misalkan ada pembatasan waktu, saya rujuk kamu hari ini tapi besok enggak, kembali. Kan enggak boleh. Syurutu mahalli raj'ah, syarat tempat rujuk, yaitu wanita yang dirujuk tadi. Syurutu mahalli raj'ati, syarat tempat rujuk samaniyatun, ada 8.
Yang pertama kaunuha zaujatan, dia masih istri. Dia masih apa? Masih istri. Ya. Makanya masih istri di sini adalah masih dalam kondisi iddah. Ya. Maka tidak boleh merujuk yang bukan istrinya, ya ajnabiyah atau yang semisalnya. Wa kaunuha mautu'atan, dan dia mautu'ah itu sudah dijima. Ya, kenapa? Karena kalau talak sebelum jima itu nanti jatuhnya apa? Talak bainun atau sughra. Ya, dia nggak bisa rujuk, bisanya ya akad baru. Baik. Wa kaunuha muayyanatan, dan dia sudah ditentukan. Misalkan dia mentalak 4 istrinya, kemudian dia ngomong salah satu dari kalian saya rujuk, maka tidak boleh. Karena belum apa? Ditentukan. Wa kaunuha qabilatan lil hilli, dan istrinya tadi atau wanita tadi qabilatan, ya, bisa lil hilli untuk di apa namanya? Untuk apa ya? Untuk disetubui. Ya, maksudnya untuk dijima. Ya, ketika dirujuk dia bisa dijima, maka tidak masuk dalam kategori ini atau dalam syarat ini seperti wanita ketika dia dicerai dia murtad, wanitanya murtad, maka tidak boleh dia merujuk. Ya, istrinya sudah dicerai dalam masa iddah kemudian murtad, tidak boleh dirujuk. Kenapa? Karena tidak boleh dia menyetubui tadi. Kenapa? Karena orang murtad ya hukumnya dia harus dimintai tobat, kalau nggak mau ya dibunuh, ya kan gitu. Wa kaunuha mutallaqatan, dan dia ditalak, maka tidak boleh mencerai merujuk wanita yang dia tidak dalam talak, ya. Dia tidak dalam talak, atau dia yang ditalak tapi bukan ditalak, dia dicerai paksa seperti fasakh. Seperti kasusnya seperti wanita dizalimi KDRT, kemudian dia lapor ke hakim menceraikan secara paksa karena apa? Kebutuhan, itu istilahnya faskhun nikah. Ya, maka faskhun nikah tidak boleh rujuk. Ya. Wa kaunu talaquha bila iwadin, dan talaknya tanpa ada pengganti atau ada uang tebusan talak, maka tidak berlaku untuk khulu. Khulu tidak boleh apa? Dirujuk. Ya, karena khulu itu masuk bainun atau sughra. Dia biasanya apa? Nikah baru. Wa kaunu adadi talaqiha, dan jumlah talaknya ghairu mustaufan, tidak sempurna. Dalam artian masih talak 1, talak 2. Tapi kalau talak 3 ya sudah nggak bisa rujuk, ya. Fala tahillu lahu ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak sempurna. Hanya masih 1 atau 2. Wa kaunuha fil iddati, dan si wanita tadi masih dalam kondisi iddah. Kalau sudah lewat iddahnya maka tidak bisa rujuk, bisanya hanya aqdun jadid bimahrin jadid. Ya. Syurutul murtaji', syarat orang yang merujuknya. Syurutul murtaji' itsnan. Syarat orang yang merujuk maka ada 2. Yang pertama al-ikhtiyar. Ikhtiyar adamul ikrah. Ya, ghair mukrah, dia tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Tapi kalau misalkan merujuk istrinya dengan terpaksa, ya maka tidak sah rujuknya. Wa ahliyatun nikah binafsihi, dan dia punya ahliyatun nikah dalam artian dia berakal, ya. Berakal, dia bisa nikah, gitu. Berakal, dia bisa nikah. Ya, ahliyatun nikah binafsihi. Maka tidak sah rujuknya orang yang tidak memiliki akal, orang gila, ya, atau orang sedang mabuk kemudian merujuk, ya tidak. Suratul Raja'ah, gambaran Raja'ah. Suratul Raja'ah. Ayakula, dia mengatakan, ayakula Zaidun, Zaid mengatakan limutallaqatihi, terhadap yang ditalaknya, talaqan, dengan talak ghaira bain, yang tidak bain. Wahia, dan si perempuan tadi fi iddatihi, dalam iddahnya, dia mengatakan raja'tuki, aku rujuk kamu, atau amsaktuki,
saya tahan kamu. In kanat hadiratan, jika si wanita tadi ada. Wa fil ghaibati, dan kalau tidak ada, dia mengatakan raja'tu Hindan, saya rujuk Hindun. Atau dia mengatakan amsaktu Hindan, saya tahan Hindan. Ya. Ya. Baik, berikutnya al-ila. Ya, al-ila. Ila ini termasuk juga dalam aturan syariat, di mana firman Allah Subhanahu wa taala landasannya adalah lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Ila. Apa ila itu? Al-ila lughatan, ila secara bahasa adalah al-halif, sumpah. Syar'an, secara syariat, apa ila itu? Ila adalah halifu zauj, sumpah dari suami, alal imtina', untuk tidak, ya, atau untuk tidak mau, ya, min wata'i zaujatihi, dari berjima dengan istrinya. Jadi kalau misalkan ada laki-laki yang bersumpah untuk tidak berjima kepada istrinya, maka ini ila. Mutlaqan, baik itu dia sumpahnya secara mutlak, ya, seperti saya demi Allah saya tidak akan menjimaimu misalkan. Au aktsara min arba'ati asyhur, atau diberi batas tempo waktu yang lebih dari 4 bulan. Demi Allah demi Allah saya tidak akan berkumpul denganmu selama 5 bulan atau selama setahun. Jatuh ila. Ya, jatuh apa? Jatuh ila. Ya. Tapi kalau kurang dari itu maka tidak jatuh ila. Ya. Dalam artian tidak masuk hukum Tidak masuk hukum ila. Taib. Tapi tetap kalau misalkan nanti dia menyetubuhi istrinya ketika masa yang sudah ditentukan tadi, ya akhirnya dia apa? Dia kafaratul yamin. Arkanul ila, rukun-rukun ila. Arkanul ila sittatun, ada 6. Mahlufun bihi, yang dibuat sumpah, mahlufun bihi. Kemudian wa mahlufun alaihi, dan objek sumpah. Ya, mahlufun alaihi, objek sumpah. Jadi misalkan demi Allah ini namanya mahlufun bihi. Allah ini mahlufun bihi, yang dibuat sumpah. Saya tidak akan melakukan ini. Tidak akan melakukan ini, itu namanya mahlufun alaihi, objek sumpahnya. Wa muddatun, dan batas waktu. Wa siwatun, dan siwah. Wa zaujun, dan suami. Wa zaujatun, dan istri. Syaratul mahlufi bihi, syarat yang dibuat sumpah. Syaratul mahlufi bihi kaunuhu isman aw sifatan lillahi ta'ala. Syaratnya adalah apa? Dia adalah nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersumpah tapi tidak dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jatuh sumpahnya. Ya, maka tidak jatuh apa sumpahnya. Baik. Jadi bisa demi Allah, wallahi, ya. Wallahi, atau sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, War-Rahman, War-Rahim misalkan, atau Wal Malik, Wal Quddus misalkan, dan seterusnya. Atau iltizama ma yalzamu, ya. Atau mengiltizamkan. Jadi atau dia berazam terhadap sesuatu yang pasti. Ya, mengharuskan diri terhadap sesuatu yang harus, gitu. Mengharuskan diri, gitu. Sebentar.
Jadi apa yang maksudnya mengharuskan diri? Seperti nazar. Ya, dia tidak akan menjimai dengan nazar. Misalkan contohnya dia mengatakan, ya, kalau saya berjima padamu atau saya bersetubuh denganmu, maka saya akan puasa selama 1 bulan, misalkan. Nah, ini nazar, nggak ada lafadz sumpah, tapi dia masuk hukum ila. Meskipun dia nggak ada lafadz sumpah, tapi ada iltizamu ma yalzam. Jadi mengharuskan diri terhadap sesuatu yang harus. Syaratul mahlufi alaihi, syarat objek sumpah. Syaratul mahlufi alaihi, syaratnya an yakuna tarka wata'in syar'i. Ya. Ayakuna tarka wata'in syar'i. Objek sumpah harus tentang jima yang syar'i, yang diperbolehkan secara syar'i. Kalau misalkan dia bersumpah, misalkan saya bersumpah saya tidak akan memelukmu, misalkan, maka tidak masuk ila. Ya, maka tidak masuk apa? Hukum ila. Atau wata'in ghairi syar'i, wata'in muharram, misalkan saya bersumpah saya tidak akan bersetubuh denganmu ketika haid, misalkan, ya maka nggak masuk ila. Kenapa? Karena secara asal bersetubuh ketika haid itu adalah haram, dia nggak syar'i. Taib. Syaratul muddah, syarat waktunya. Syaratul muddah, syarat waktunya antazida ala arba'ati asyhur. Syarat waktunya adalah harus lebih dari 4 bulan. Ya, 4 bulan atau lebih. Ya. 4 bulan atau lebih, karena itu yang sudah ada batasan syar'inya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Nah, kalau kurang dari itu tidak masuk hukum ila. Ya, tidak masuk apa? Hukum ila. Syaratus sighah, syarat sighah. Syaratus sighatil ila, syarat sighah dalam ila, lafdzun yus'iru bihi, lafadz yang memberikan isyarat untuk ila tadi. Ya, dengan sumpah dan yang semisalnya. Baik. Syartuz zauji al-mula. Syarat al-muli, afwan ya, al-mula di sini. Al-muli ya situ ya. Al-muli. Pakai ya. Ya kan? Syarat suami yang mengila. Itsnan, ada 2. Imkan wat'ihi, kemungkinan dia memang untuk menjimainya. Maka tidak dianggap kalau misalkan laki-laki tadi memang tidak ada kemampuan untuk menjimainya. Ya, tidak ada kemampuan apa? Untuk menjimainya. Ya. Misalkan dia dalam safar, taruhlah dalam jihad, ya, dalam jihad, ya, dalam jihad perjalanan sekitar apa? Jihad kurang lebih 5 bulan. Kemudian dia bersumpah saya tidak akan menyetubuhi istri saya, maka tidak berlaku ila. Kenapa? Karena secara asal istrinya nggak ada di situ, dia pun sedang safar, nggak memungkinkan. Jadi ada kemungkinan wasihhatu talaqihi, dan keabsahannya untuk mentalak. Kalau misalkan dia kalau misalkan dia adalah orang yang belum balik, ya, suami yang belum balik, ya, maka tidak sah dia untuk mengila. Kenapa? Karena secara asal dia nggak sah untuk mentalak. Baik, syartu zaujatil mula min wat'iha, syarat istri yang diila dari menyetubuhinya. Syartu zaujah, syarat istri al-mula min wat'iha dari menyetubuhinya adalah imkanuhu, memungkinkan wanita tadi untuk disetubuhi. Kalau wanita tadi tidak mungkin kan untuk disetubuhi, misalkan apa? Misalkan dia punya penyakit, taruhlah farjinya tertutup, ya. Misalnya kalau istilahnya kalau dalam kitab fikih itu rasqa atau karena ya, tertutup oleh tulang atau apa yang secara asal dia nggak bisa disetubuhi, maka tidak berlaku ilahnya. Suratul ila, gambaran ila. Suratul ila an yaqula Zaidun li zaujatihi,
Mengatakan Zaid kepada istrinya, wallahi demi Allah la ata'uki, aku tidak akan bersetubuh denganmu, atau wallahi demi Allah la ata'uki khamsata asyhur, aku tidak akan bersetubuh denganmu selama 5 bulan. Nah, sekarang hukumnya. Apa hukumnya ila? Apa hukumnya ila? Konsekuensi hukumnya apa? Hukmul ila yang pertama tahrim. Dia haram. Maka berdosa si suami. Wa anna lizaujati, dan diperbolehkan bagi istri mutalabataz zauji, meminta ya pada suami ba'da inqidha'il muddah, setelah habisnya waktu ila, bil fi'ati, untuk kembali. Ya, untuk apa? Untuk kembali. Yaitu untuk melakukan jima, ya. Melakukan jima. Au at-talaqi, atau tolak. Jadi si suami diberi pilihan, ya. Kamu berkumpul atau talak saja. Setelah habis waktu ilaknya. Ya. Nah, kalau misalkan tidak mau, wa anna, dan bahwasanya lil hakim, boleh bagi hakim atau qadhi at-tatliqa alaihi, mentalaknya atau mentalakkan, menceraikan. Idzam tana'a, jika laki-laki tadi tidak mau minhuma, dari kembali menyetubuhinya atau mentalaknya. Ya. Iya, jadi disuruh habiskan masa taruhlah sudah 4 bulan, diminta sama istrinya, udah kamu jima atau talak. Suaminya nggak mau jima dan nggak mentalak. Nah, bagaimana? Gantung akhirnya, ya kan? Maka si wanita lapor ke hakim, kemudian hakim meminta dari si suami, kamu mau yang mana? Ya, kamu menggugurkan sumpahmu, yaitu dengan menjimainya, atau kamu talak. Gak usah jima tapi kamu talak. Gak usah menggugurkan sumpah tapi kamu talak. Kalau dia tetap nggak mau, si suami dicerai paksa oleh hakim. Jadi seperti itu. Baik. Al-zihar, berikutnya zihar. Al-ziharu, ya, zihar landasannya adalah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ya, tentang kisahnya Khawlah yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suaminya yang menzihar dirinya, ya. Tentang alayya kadhari ummi, anti alayya kadhari ummi. Kemudian lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi belum tahu hukumnya karena tidak diberikan wahyu oleh Allah SWT. Kemudian Khawlah ini berdoa kepada Allah, kemudian berdoanya didengar, kemudian diturunkan wahyu. Ya. Surat Al-Mujadilah itu hukum zihar di situ. Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Gimana? Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur, ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tarabbus walladzina yudhahiruna min nisaihim, gimana surat Al-Mujadilah? Lupa, dilupakan, ya. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Faman lam yajid fa it'amu sittina miskina. Ya, agak lupa, ya Allah, ya, dilupakan. Baik, intinya itulah pokoknya zihar, ya. Al-zihar lughatan, zihar secara bahasa adalah ma'khudun minadh-dhahri. Dia diambil dari kata zahar. Zahar itu punggung. Wa syar'an, dan secara syariat adalah tasbihu zauji zaujatahu, yaitu penyerupaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, fil hurmati, dalam ketidakbolehan, bimahromihi, dengan mahramnya. Jadi kalau orang dulu, termasuk zihar ini termasuk talak kalau di zaman jahiliyah. Zihar itu termasuk apa? Talak. Kalau dia mengatakan terhadap istrinya anta alayka dhahri ummi. Orang Arab dulu mengatakan seperti itu.
Kamu seperti punggung ibuku, ya. Anta alaika dhahri ummi. Maka itu jatuh talak. Sudah masuk ma'ruf, itu masuk talak sudah. Kalau laki-laki mengatakan seperti itu, itu termasuk talak dengan lafadz yang sharih, yang jelas talak sudah. Hukumnya berubah ketika ada laporan dari Khawlah tadi. Karena Khawlah merasa Rasulullah, ya dulu ketika saya masih cantik, masih belum punya anak, masih gini, ya dia masih sayang-sayang kepada saya. Sekarang saya sudah mulai tua, sudah badannya sudah gemuk, sudah ada anak-anak, kemudian dia mengabaikanku, seperti itu, talaknya. Maka Nabi SAW diam saja, diam saja. Kemudian karena diam, ya sudah, demi Allah saya akan melaporkan langsung kepada Allah, melaporkan langsung kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab kalau ketemu Khawlah ini, maka dia enggak berani macam-macam. Kata Umar bin Khattab, bagaimana saya berani macam-macam dengan orang yang doanya didengar langsung oleh Allah. Doanya dengar. Qad sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'. Jadi Allah yang mendengar langsung keluhan dari si Khawlah tadi. Baik. Nah, ketika dalam Islam, ketika setelah Khawlah tadi, kasusnya Khawlah, maka hukumnya berubah, tidak otomatis langsung talak. Hukumnya berubah. Baik, arkanul dzihar, rukun dzihar. Iya. Keharaman. Keharaman seperti mahramnya. Jadi dia mengharamkan istrinya seolah-olah istrinya itu seperti mahramnya, yaitu maksudnya adalah dia tidak mau menggauli istrinya karena diserupakan dengan mahramnya. Kamu seperti ibuku, ya. Kamu seperti adik kandungku misalkan. Tadi menyerupakan seperti itu. Dulu lafadznya kenapa disebut zihar? Karena lafadznya orang Arab biasanya anti alayya ka dhahri ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Gitu. Arkanul zihar, rukun zihar. Arba'atun ada 4. Mudhahir, orang yang menzihar, ya. Wa mudhaharun minha, ya. Dan yang dizihar. Wa musyabbahun bihi, dan yang diserupakan. Maksudnya ya diserupakan dengan siapa? Nah itu. Wasiwatun dan siwahnya. Syaratul mudhahir, syarat mudhahir, orang yang menzahir, ya, menzihar. Yang pertama kaunuhu zaujan, dia adalah suami. Maka tidak boleh zihar dari yang bukan suami. Yasihhu talaquhu, yang sah untuk mentalak. Maka tidak boleh seperti apa? Seperti orang gila atau anak yang belum balik, ya, untuk menzihar. Syaratul mudhahara minha, syarat yang dizihar, wanita yang dizihar. Apa syaratnya? Kaunuha zaujatan, dia istri. Maka tidak sah mentalak menzihar yang bukan istrinya, bukan istrinya. Syaratul musyabbahi bihi, syarat yang diserupakan dengannya. Makanya kamu seperti siapa? Itu yang ini syaratnya apa? Syaratul musyabbahi bihi kaunuhu untha. Yang pertama dia perempuan. Au juz'an minha, atau sebagian dari perempuan tersebut. Ya. Nah, misalkan kamu bagiku, ya, seperti pohon, ya enggak masuk zihar. Ya. Kamu bagiku seperti Pak Fulan misalkan, enggak masuk zihar. Kenapa harus unsa? Atau sebagiannya. Kamu seperti punggung ibuku, kan sebagiannya. Ya, kamu seperti kepala adikku misalkan. Kan sebagiannya. Muharraman, yang dia menjadi mahram binasabin karena nasab, au radha atau radha, au musaharah atau pernikahan. Lam takun hillan lahu qablu, yang tidak pernah halal sebelumnya. Yang tidak apa? Yang tidak pernah halal sebelumnya. Misalkan diserupakan dengan ibunya. Ibunya tidak pernah menjadi halal sebelumnya, ya. Tapi kalau misalkan sekarang menjadi halal, sekarang menjadi haram,
tapi sebelumnya pernah menjadi halal. Ya. Contohnya misalkan adalah ya enggak kan istri kan yang dizihar, tapi yang diserupakan ini loh. Misalkan gini. Ya, kamu seperti mantuku. Mantu, tahu mantu ya? Menantu. Ya, kamu seperti menantuku. Misalkan. Ya, maka ini masuk apa? Masuk zihar. Kenapa? Karena menantu sebelum jadi menantu dia sempat halal untuk dirinya. Ya kan? Afan. Astagfirullah. Lam takun hillan lahu qablu. Oh ya, tidak pernah halal ya. Kalau misalkan ziharnya seperti itu, meskipun sekarang dia haram kan karena menantu kalau sudah jadi mantu kan mahram mu'abbad. Ya kan? Jadi selamanya kan mertua enggak boleh nikahin mantu. Ya kan gitu. Jadi kalau misalkan ketika itu dia menzihar istrinya, kamu seperti mantuku yang perempuan misalkan, maka tidak masuk zihar. Loh sekarang kan dia mahramnya, mantunya kan mahramnya sekarang. Iya, tapi dia sempat tidak jadi mahram sebelum nikah. Maka tidak masuk zihar. Jadi ini adalah ketika diserupakan kepada orang yang tidak pernah jadi yang boleh dia nikahi. Seperti ibunya. Dari sejak lahir dia nggak boleh nikahi ibunya kan gitu. Saudaranya, saudarinya misalkan. Saudarinya. Ya, maka nggak boleh. Ya, menikahi apa? Saudarinya. Ya. Atau misalkan keponakannya. Sejak awal lahir nggak boleh dinikahi kan gitu. Tapi kalau misalkan kayak menantu ya atau mertua sebelum dia nikahin dia menikahi anaknya anaknya mertua tadi atau sebelum anaknya menikahi anaknya menikahi si perempuan tadi itu kan belum jadi mertua atau jadi mantunya kan gitu ya maka maksudnya menyerupakan nih gimana ini misalnya memang mirip gitu Ustaz. Ngomong gitu apa termasuk zihar Ustaz? Enggak langsung atau misalkan kalau dibawa ke ranah adat Indonesia misalkan manggil kamu kayak ibuku misalkan seperti itu gitu. Iya maka ini tidak jatuh zihar. Iya tidak ada zihar. Karena apa? Karena ketika itu dia maksudnya adalah untuk apa? Untuk menyerupakan bukan dalam ranah berjima atau yang semisalnya bukan. Tapi mungkin karena masakannya atau sifatnya kamu mirip ibuku misalkan. Maka ini tidak masuk zihar. Ya. Dan hampir kalau misalkan di luar adat Arab tidak terjadi ini zihar. Hampir bisa saya katakan. Ada maksud dari tidak suka sama istri ya gitu ya. Ngomong kayak gini itu. Iya. Nah, kalau misalkan di Indonesia manggil istrinya Umi gitu misalkan. Ya kan biasanya banyak kan ya. Anaknya suruh manggil Umi untuk ngajari anaknya, dia juga ikut manggil istrinya Umi. Ya, Mi gini kan. Nah, bukan zihar. Masih zihar. Kenapa? Karena secara adat, secara asal dia memang enggak ada niat apapun, memang ya sudah manggil biasa. Kayak gitu, manggil biasa. Enggak ada niatan untuk apa? Menceraikan atau menzihar istrinya tadi. Baik. Syaratu sighati zihar. Syarat dalam sighah zihar. Syaratu sighati zihar, syarat sighahnya zihar adalah lafdzun yushiru bihi, lafadz yang memberikan isyarat kepada zihar tersebut. Ya. Baik itu sharih ya. Seperti anta alaika dhahri ummi ya. Atau kinayah ya, atau kinayah. Kinayah seperti engkau seperti ibuku misalkan. Tapi kalau kinayah tadi, kalau kinayah itu harus ada apa? Ada niat, memang niatnya zihar. Tapi kalau sharih itu lafadznya cuma satu, yaitu anta alayya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Kayak gitu. Maka ini sharih, tidak butuh niat. Tapi kalau kinayah, kamu seperti ibuku, kamu seperti adik perempuanku, maka butuh niat. Apa maksudnya ini? Kalau menyerupakan tasbih lil jamaliha li karamati aw li sifatihal jamilah misalkan, ya maka enggak masalah karena sifatnya sama. Oh, berarti bukan zihar kayak gitu. Ini dajjalnya kenapa rumah makan
seperti bunuh. Itu sudah jadi adatnya. Adatnya Adatnya gitu gitu. memang. Adatnya gitu, adatnya orang Arab. Jadi dulu adatnya orang Arab itu talak itu ini termasuk talak. Jadi kadang orang laki-laki tidak mau melafatkan langsung talak. Kamu saya talak. Tolak tuki enggak, jarang. Anti tolik, jarang. Bukan jarang ya. Beberapa tidak menggunakan lafaz itu kalau ingin menceraikan. Yang cuma anta alaika dharim. Karena apa? Kayak lebih lembut. Ya, kalau talak gitu kan, wah, pisah gitu kan. Tapi mereka mungkin laki-lakinya ingin menggunakan lafaz yang lebih lembut, anti alaika dharim. Ya, maka ini seperti lebih lembut. Tapi itu sudah ma'ruf, sudah menjadi adat di zaman itu. Bahwasanya kalau seperti itu sudah talak. Kayak gitu. Taib. Suratul Zihar, gambaran zihar. An yaqula Zaidun, Zaid mengatakan li zaujatihi kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Hukmu zihar, sekarang hukumnya bagaimana? Hukum zihar adalah at-tahrim. Ya, haram. Maka berdosa bagi laki-laki menzihar. Wa anna zauja, dan bahwasanya suami idza lam yutbi' hutbit talak, jika tidak mengikuti ziharnya tadi dengan talak, yasiru aidan, maka dia tidak talak, ya. Wa talzamuhul kafarah, dan wajib baginya kafarah. Ya, kafarahnya seperti kafarah jima Ramadan. Ya, pertama itqu raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak bisa maka memberikan makan 60 orang miskin. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Beda dengan apa namanya? Sebelumnya tadi apa? Ilak tadi. Kalau ilak, misalkan saya tidak akan menyetubuhimu selama ini ya. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah waktu itu tadi dia menyetubuhi istrinya, maka dia bayar kafarah juga. Kenapa? Karena melanggar sumpahnya. Kan dia bersumpah terus dilanggar. Tapi bayarnya bukan kafarah ini, tapi kafaratul yamin. Kafaratul yamin kafaratul yamin yang ini apa namanya? Yang ma'ruf dalam surat la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Haris enggak boleh Hana, enggak boleh. Main di belakang ya, main di belakang. Enggak boleh ganggu teman. Memberi makan 10 orang miskin, ya. It'amu syarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau apa? Tahrir raqabah, atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa ketiga-tiganya, ya wa illam yastati' fasyamu thalathati ayam. Kalau tidak bisa puasa 3 hari. Itu kafarah yamin. Taib al-li'an. Li'an dalam secara bahasa, lughatan secara bahasa adalah masdaru la'ana, masdar dari la'ana. La'ana yula'inu mula'anatan wa li'anan. Li'an. La'ana itu artinya saling melaknat. Saling apa? Melaknat. Wa syar'an, dan secara syariat dia adalah kalimat atau kata-kata ma'lumatun yang diketahui, ju'ilat yang dijadikan hujjatan sebagai hujjah lil muttarri bagi orang yang terpaksa, ila qadfi, ya, untuk menuduh man lattokho, orang yang mengotori firasyahu, ranjangnya, wa alhaqa, dan memberikan al-ara, aib bihi, terhadap dirinya, au ila nafi waladin, atau kepada penafian anak. Maksudnya gimana? Li'an ini disyariatkan, ya, gambarannya adalah kalau misalkan seorang suami menuduh istrinya berzina. Syaratnya menuduh berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi, ya, mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak bisa apa? Ya, hadul qadhf. Kalau kita menuduh wanita berzina, enggak ada 4 orang saksi, maka kita yang dihukum dicambuk 80 kali. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya adalah suami yang mengetahui istrinya berzina, pas pulang ke rumah istrinya berzina, dia tahu.
Dan nggak bisa dia manggil orang dulu kemudian menyaksikan kan. Sulit sekali kan. Hampir tidak pernah terjadi kasus haddu zina itu karena sebab syahadah. Karena sangat sulit sekali. Adanya ikrar, pengakuan, saya pernah zina. Nggak pernah ada kesaksian. Karena sulit sekali 4 orang untuk menghadirkan 4 orang ya, melihat perzinahan. Ya. Sulit sekali. Nah, kemudian ketika suami itu melaporkan, ini kasusnya pernah terjadi di zaman Nabi SAW ya, karena li'an ini ya. Ada sahabat yang istrinya melihat istrinya berzina tapi nggak ada saksi, maka lapor kepada Nabi SAW, Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki suami yang melihat istrinya berzina? Jika dia menuduh ya, maka dia akan dihukum karena dia menuduh berzina tanpa ada saksi. Kalau dia biarkan kemungkaran terjadi, ya kan? Makanya dalam lafaz disebutkan ya, ya, fa in istaka darabtumu wa in sakata ala munkar. Kalau dia mengadu, ya, kalau dia melapor, dia yang kena hukuman. Kalau dia diam di atas kemungkaran. Nah, terus bagaimana? Maka ada syariat li'an. Ya. Jadi nanti ya tidak dia datangkan suami istri tadi sudah, kemudian si suami memberikan tuduhan kepada istri dan persaksian 4 kali, kemudian yang kelima adalah tentang laknat ya, atau ghadaballah ya Allah. Kemudian kalau sudah suami bersaksi tadi, maka hukuman jatuh kepada si wanita. Kalau wanita tidak membalas, tidak melaknat balik gitu ya istilahnya, tidak melaknat balik, maka dia yang dihukum had zina. Iya, kalau dia muhsan ya dirajam. Nah, kalau misalkan dia melaknat balik, maka dipisahkan selamanya. Jadi dilaknat dulu sama suaminya, kemudian melaknat balik, maka suami istri tadi dipisahkan selamanya fid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Berarti istrinya dosa ya kalau nggak ngaku ya, maksudnya paling melaknat. Iya, itu sudah. Soalnya kita menghukumi zahir, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika itu, kayak gitu. Ya sudah, pokoknya kita secara hukum yang kita bisa lihat adalah sudah dipisahkan saja. Saya sudah nggak mungkin ya, ada kecocokan di situ, karena sudah tahu istrinya seperti itu, dan atau kalau misalkan suaminya berbohong, ya maka berbohongnya kebohongan yang sangat besar. Baik. Arkanul li'an, rukun li'an. Arkanul li'an salah satu. Rukun li'an ada 3. Mutala'inani, 2 orang yang saling melaknat, wasighah dan sighah. Syurutul li'an, syarat li'an. Syurutul li'an arba'atun. Syarat li'an ada 4. Sabaku qadfin, ya, didahului dengan tuduhan, yujibul had, yang mengharuskan adanya had. Ya. Jadi apa? Harus ada tuduhan dulu. Tuduhan yang pasti, istri saya berzina, ya, atau dia berzina, harus ada tuduhan apa? Tuduhan pasti. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, kira-kira atau sepertinya istri saya masih ada keraguan-raguan pada dirinya, ya, tidak ada iltizam pada siwahnya tadi, maka tidak. Baik. Amrul qadhi bihi, yang kedua adalah perintah qadhi dengannya, ya, perintah qadhi. Jadi harus dilaporkan dulu kepada otoritas. Nggak boleh dia bikin li'an sendiri, nggak boleh. Wa talqinu kalimatihi, dan talqin kalimat li'an. Jadi tidak boleh dalam li'an itu kan kalimatnya sudah diatur. Tidak boleh si suami ngomong sendiri, harus ditalqin. Ya. Jadi misalkan fulan gini, saya qadhinya misalkan. Ya, ikuti ya. Usyidu billah, anna fulana. Ya, dan seterusnya. Jadi ditalqin, enggak boleh dia suaminya ngomong sendiri, usyidu billah anna fulan bla bla bla. Hakimnya cuma lihat aja, enggak boleh. Wa muwalatuhu, dan berkesinambungan. Tidak boleh jeda. Suratul li'an, gambaran li'an.
Suratul li'an, gambaran li'an, az-zauju ayakula zauju, suami mengatakan arba'a marrat, 4 kali. Ya. Asyhadu billah innani laminas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Saya bersaksi terhadap Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang jujur fima ramaitu bihi, terhadap apa yang aku tuduhkan zaujati, terhadap istriku fulanah minaz zina, dari perzinahan. 4 kali ya. Asyhadu billahi innani laminas shadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Harus ada lafaz isyhad ya. Asyhadu itu harus ada itunya. Asyhadu billah annani laminas shadiqina dan seterusnya. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima adalah laknat Allah kepadanya in kana minal kadzibin, fima, di dalam apa yang romaha, dia menuduhkan istrinya bihi minaz zina, dari perzinahan. Nah, di sini musannif enggak memberikan contoh dengan alayya ya. Ini kan harusnya kan kalau misalkan yang ngomong sudah zat kan harusnya kan, dan yang kelima si suami tadi bilang bahwasanya laknat Allah atasku kan gitu. Tapi dia mengatakan, dan yang kelima dia bilang sini laknat Allah atas dirinya gitu ya. Jadi isyarah karena si musannif penulis kitab ini ya merasa tidak pantas untuk mengatakan laknatullahi alayya kan. Gimana kan ya? Jadi ini maksudnya gini. Jadi dalam ini hati kalian suami ditalqin oleh hakim. Ya asyhadu billah annani lamis sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulana ya minaz zina 4 kali, sampai yang kelima asyhadu billahi annani lamis sadiqin fima ramaitu bihi zaujati minaz zina wa anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadzibin. Jadi yang kelima dia mengatakan bahwasanya laknat Allah terhadapku kalau saya berdusta. In kuntu minal kadzibin fima ramaitu bihi zaujati. Jadi harus ada lafaz itu. Ya. Nah, kalau sudah li'an ini dari suami, istri belum jawab ya. Apa yang terjadi kalau sudah li'an? Ya. Ya tarattabu 'ala li'an umurun. Terjadi setelah li'an berefek apa? Beberapa hal. Ketika istri belum jawab ya, ketika suami sudah meli'an tadi, apa yang terjadi? Minha, termasuk darinya sukutu haddil qadhf. Suami tidak boleh lagi di had qadhf. Tidak boleh lagi dihukum cambuk. Sudah terbebas dengan persaksiannya tadi. Aniz zauji, dari suami. Kemudian wa ijabul haddi, dan wajib untuk menghukum ala zaujah, kepada istrinya, yaitu hadduz zina. Jika si istri tidak berani menjawab tantangannya tadi. Wan fisahun nikah, dan pembatalan nikah, maksudnya nikahnya sudah dibatalkan. Wa tahrimuha, dan pengharaman si wanita alaihi, atas laki-laki tadi, mu'abbatan, selama-lamanya, tidak bisa kembali dengan cara apapun. Nah, itu kalau istrinya belum jawab. Tapi kalau istrinya jawab gimana? Berikutnya, ma yuskitul haddu atau ma yuskitul hadda aniz zaujah, apa yang bisa menghilangkan hukuman bagi perempuannya. Gimana supaya perempuan juga tidak dapat hukuman zina? Yuskitul hadda aniz zaujah, bisa menjatuhkan hukuman atau bisa menghilangkan hukuman dari istri, mula'anatuha, ketika dia juga menjawab laknat tadi li zauji, kepada suaminya, ba'da tamami li'anihi, setelah dia melaknat, laknat suaminya tadi. Jadi dijawab bi antakula, dengan si istri tadi mengatakan arba'a marrat, 4 kali, asyhadu billah, aku bersaksi pada Allah, innahu, sungguhnya laki-laki itu atau suami itu, la minal kadzibin, benar-benar termasuk pendusta, fima romani bihi, terhadap apa yang dia tuduhkan padaku, minaz zina, dari perzinahan. 4 kali. Wal khamisah, dan yang kelima, anna ghadaballah 'alaiha, dan bahwasanya kemurkaan Allah harus pakai lafaz ini ya. Enggak boleh diganti lafaznya. Anna ghadaballah diganti dengan anna laknatallah, tidak boleh. Harus dengan lafaz yang ini.
anna ghadaballahi 'alaiha. Pokoknya kemarahan kemurkaan Allah atas wanita tadi in kana minas shadiqina, jika suaminya termasuk yang benar. Fima ramaha bihi, dari apa yang dia tuduhkan, minaz zina, dari perzinahan. Maka setelah itu ya si wanita tidak dapat hukuman, si laki-laki tidak dapat hukuman, keduanya diceraikan selama-lamanya. Kalau ada anak hasil dari itu tadi, maka dinasabkan kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Ketika itu sih, misalnya benar-benar suaminya ngasih, terus laki-lakinya di apa ya? Apakah saat itu misalnya kan laki-lakinya dibawa keluar, diberitahukan kepada rumah itu udah Laki-lakinya dibawa keluar, jadi kan mengetahui kan, misalnya siapa yang mengetahui? Istrinya sedang sama orang lain. Terus nah, laki-lakinya terus suaminya kan nggak terima gitu. Laki-lakinya diambil, dipukulin. Ke kampung itu. Iya. Itu termasuk saksi nggak bisa? Enggak bisa menjatuhkan hukum zina. Ya. Hukum zina itu harus ada 4 orang yang melihat dukhulul dzakar ilal farj. Kalau cuma pelukan, meskipun nggak pakai baju, kalau tidak melihat dukhulul dzakar ilal farj, tidak bisa. Maksudnya pelukan, dia pelukan telanjang. Iya, kamu lihat gak itu? Alatnya itu masuk, maksudnya. Kalau nggak lihat, nggak bisa menjatuhkan. Makanya zaman Nabi itu 2 kasus hukum rojam itu semuanya ikrar, pengakuan. Nggak ada yang karena prasaksian, nggak ada. Karena hampir tidak mungkin. Sangat sulit sekali. Kayak gitu. Meskipun dibawa gini, diseret mudhokaro misalkan, atau misalkan langsung dikancing langsung diteleponkan kodinya, coba lihat ini dibuka terus nggak pakai baju dua-duanya, nggak bisa. Yang dihukum tetap suaminya. Oh gitu. Iya, mana saksimu? Tapi ya si wanita tadi boleh, tapi nggak dapat hukuman had, ada takzir. Paham takzir ya? Takzir dan lain sebagainya. Makanya tadi sahabat tadi mengeluh kepada Nabi. Kalau saya lapor saya yang dihukum. Kalau saya diam itu kemungkaran gitu. Ya, akhirnya ini ada solusinya. Ya, bikin li'an. Sudah. Bisa selama-selama. Baik, al-iddah, iddah. Baik, qala musannif rahimahullah taala al-iddatu iddah. Lugatan secara bahasa ma'khudatun diambil minal adat, dari adat yaitu bilangan. Wa syar'an dan secara syari'an muddatun dia adalah muddah atau rentang waktu tatarabbasu yang menunggu fiha di rentang waktu tersebut almar'atu perempuan lima'rifati bara'ati rahmiha untuk mengetahui kosongnya rahim auli ta'abbudi atau karena sebab ta'abbud ya. Karena sebab apa? Ta'abbudi ya. Karena ibadah auli tafajju'iha ala zaujin atau karena kesedihannya atas suami, maksudnya ditinggal mati suaminya. Ya, ditinggal mati apa? Suaminya. Maka di sini muddatun tatarabbasu, dia adalah rentang waktu yang mana perempuan menunggu dalam rentang waktu tersebut untuk mengetahui bara'ati rahmiha, kosongnya rahimnya. Ini seperti apa? Seperti istibra. Ya. Seperti istibra itu kalau orang beli budak wanita, maka dibiarkan dia tidak boleh disetubui langsung. Ya, dibiarkan dia sampai satu kali haid kemudian suci. Ya, haid kemudian suci supaya mengetahui bahasanya di rahimnya tidak ada apa-apa. Ya. Barangkali di tuan yang sebelumnya dia pernah disetubui kemudian hamil dan belum ketahuan, kemudian dia beli kan gitu. Jadi gitu pun enggak apa di tuan sebelumnya hamil terus gitu. Anaknya itu jadi apa anaknya? Iya. Anaknya bebas merdeka. Oh gitu. Anaknya merdeka. Terus tuannya itu jadi bapaknya dari anak. Iya. Atau li ta'abbud, ini kebanyakan iddah itu adalah atau rentang waktu yang wanita menunggu tadi kebanyakan adalah untuk ta'abbud. Misalkan talak. Ya, talak itu iddahnya adalah berapa?
salah satu quru 3 kali suci. Ya. Padahal kalau cukup sekali saja habis itu suci, itu sudah cukup untuk mengetahui bahwasanya rahimnya kosong kan gitu. Berarti itu bukan karena sebab rahimnya kosong atau enggak. Buktinya apa? Sampai nunggu 3 kali. Atau misalkan wanita yang dinikahi belum sempat disetubui terus dicerai, dia juga harus ada iddahnya. Padahal belum disetubui sama sekali. Kan nggak mungkin rahimnya terisi. Karena itu apa alasannya? Ya sudah ta'budi ya itu namanya. Tidak ada majalil lil akal. Akal tidak bisa mencarinya. Auli tafajju'i ala zaujin, atau karena kesedihan si istri karena ditinggal mati suaminya. Kalau ditinggal mati, dia nunggu berapa? Arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari baru dia boleh nikah lagi. Aqsamul iddah, macam-macam iddah. Iddatu furaqin, di situ firaq apa furaq? Firaq. Ya, iddatu firaqi hayatin. Yang pertama adalah iddah perpisahan hidup. Firaq hayah. Firaq hayah itu cerai karena hidup, cerai hidup. Firaq hayah. Wa iddatu firaqi wafah. Dan yang kedua adalah iddah cerai atau pisah karena mati. Yang pertama pisah hidup, yang kedua pisah mati. Fal ula untuk yang pertama la tajibu astagfirullah ya, afan. Ya, kalau misalkan afan ya, astagfirullahaladzim. Saya tadi membuat percontohan kalau misalkan seorang wanita dinikahi terus belum disetubui, ya maka tidak ada iddahnya. Afan, saya lupa. Tidak ada iddahnya ya, tidak ada iddahnya. Ya, jadi saya salah membuat contoh. Tep. Fal'ula la tajibu illa 'alal madkhuli biha. Maka tidak wajib untuk yang cerai karena hidup kecuali bagi orang yang atau wanita yang sudah disetubui. Ya. Ya. Dan kapan dan berapa rentang waktu iddahnya? Ya. Minta tolong antum hidupkan pasnya. Semua. Tiga aja nggak apa? Lumayan. Baik. Jadi yang pertama kalau pisah hidup, maka ini dibagi dua. Dia hamil atau nggak hamil? Dia hamil atau nggak hamil? Ya. Kalau dia hamil, maka iddahnya adalah dengan melahirkan. Kalau dia tidak hamil, maka iddahnya kalau misalkan dia sudah wanita haid, maka dengan tiga kali haid tadi. Kalau misalkan dia sudah tidak bisa haid lagi, contohnya apa? Ya contohnya misalkan dia anak yang belum haid atau wanita yang sudah menopause, ya, maka dengan waktu 3 bulan. Ya. Hanya di sini dikatakan wahia, dan untuk yang pertama tadi lil hamil, bagi yang hamil, wad'ul hamli, batas waktunya sampai melahirkan. Walil hail itu titul hamil, hail. Jadi hail itu wanita yang tidak hamil. Walil hail, dan hail bagi wanita yang tidak hamil, al hurrati, yang merdeka, dzatil aqra, yang memiliki batasan quru, ya. Salah satu aqra, 3 kali aqra, ya, 3 kali quru. Quru itu masa suci. Ya. Jadi gini, diceraikan kan pas suci. Ya, maka iddahnya dia haid suci pertama. Haid lagi suci kedua. Haid lagi kemudian suci, ya berarti sudah selesai. Hurrah, yang gampangnya hurrah, wanita itu merdeka dan masih haid, gampangnya gitulah. Ya. Maka berapa? Salah satu aqra, 3 kali quru. Ya. 3 qar, yaitu apa?
3 kali masa suci. Ya. Taib. Wadzatil asyhur, dan bagi yang memiliki bulan, maksudnya memiliki bulan ini yang sudah tidak haid atau tidak haid, salah satu asyhur, maka muddahnya atau iddahnya 3 bulan. Walil haili, dan bagi wanita yang tidak hamil, ghairil hurrati, yang tidak merdeka, dalam artian dia budak, dzatil aqra, kalau dia memiliki hitungan quru Quran, maka dia 2 quru, yaitu 2 kali masa suci. 2 kali apa? Masa suci. Ya. Wadzatil asyhuri, dan kalau wanita tersebut adalah wanita yang memiliki bulan, maksudnya memiliki bulan itu dia tidak haid lagi atau tidak haid, yaitu syahrun wa nisfun, maka 1,5 bulan iddahnya kalau itu budak. Asania, untuk yang kedua yaitu iddah wafah, ya. Iddah karena sebab kematian. Tajibu, wajib. Walau ala ghairil madkhuli biha, meskipun pada istri atau wanita yang dia belum dijima oleh suaminya. Ya. Kalau yang pertama tadi dijima dulu, ya. Wahia, dan untuk iddah wafah tadi lil hamili, untuk wanita yang hamil, wad'ul hamli, dengan melahirkan anaknya. Wa arba'atu asyurin wa asyratu ayyam, dan 4 bulan 10 hari, lil hailil hurrati, bagi wanita yang tidak hamil dan merdeka. Wa nisbuha, dan separuhnya lil haili, yaitu berarti 2 bulan 5 hari. Lil haili, bagi orang yang tidak hamil, ghairil hurrati, selain apa? Selain orang yang merdeka, yaitu maksudnya budak. Ini yang masjid apa? Sebentar. Saya berikan gambarnya ya, supaya lebih jelas, maksudnya gambarannya. Baik. Jadi gambarnya gini. Iddah. Ada iddah hidup, ada iddah wafat. Iddah hidup wajib bagi orang atau bagi istri yang sudah dijima oleh suaminya. Dan itu ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama adalah dia hamil. Kalau hamil berarti iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Yang kedua, kalau misalkan dia tidak hamil dan dia bukan budak, dia wanita merdeka, dan dia masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali masa suci. 3 kali apa? Masa suci. Misalkan dia haid, dia suci sekarang, ditalak. Maka nanti habis iddahnya, ya. Ketika haid kemudian suci pertama, haid kemudian suci kedua, haid kemudian suci ketiga, maka haid yang ke 1, 2, 3, haid yang ketiga ya, keempat ya, haid yang keempat ya. Ya suci ditalak ya, suci ditalak, kemudian haid 1 ya, suci. Sebentar.
Oh ya kayak gini. Kalau misalkan ditolak ketika suci, maka suci itu dianggap satu. Afwan. Jadi misalkan gini, dia dalam kondisi suci ditalak, dihitung satu sudah. Qur' satu. Karena qur' itu adalah suci. Dihitung satu. Maka haid itu haid pertama. Kemudian suci kedua. Haid kedua, suci ketiga. Kemudian haid masuk haid ketiga, maka sudah habis. Masuk haid ketiga, maka sudah habis. Ya. Berarti bisa dinikahin suci keempat gitu. Bisa dinikahin ya ketika sudah haid tadi. Ketika sudah masuk haid ketiga itu sudah bisa dinikahin. Meskipun masih haid gitu. Ya nggak masalah. Nikah wanita sedang haid nggak masalah. Nggak harus. Kalau mentalak wanita nggak boleh haid. Dalam artian nggak boleh itu haram, tapi terjadi. Saya talak kamu, wanitanya sedang haid. Dia berdosa karena mentalak ketika di istrinya haid, tapi talaknya jatuh. Nah, kalau misalkan dia talak ketika masih haid, ketika masih haid ya, ditalak ketika haid, maka haid tadi kan dianggap start ketika suci. Suci dianggap satu suci. Haid kemudian suci pas talak, itu dihitung satu. Kemudian haid itu dihitung kedua kan ya, dihitung kedua dari haidnya tadi sebelumnya. Kemudian suci. Suci kedua. Haid lagi, berarti haid ketiga dari masa talaknya. Kemudian suci lagi, suci ketiga. Haid lagi, haid keempat, itu sudah baru suci. Baru boleh dinikah lagi. Sudah habis idahnya. Seperti. Jadi gini, kan talak itu kan ada 3 gitu ya. Maksudnya apa saja talak ada 3? Yang mesti talakan 2, 3 ya. Talak 1, 2, 3. Nah, itu misalnya talak 1 itu, ketika talak 1 itu nggak langsung cerai gitu, pisah semuanya gitu, nggak langsung gitu. Maksudnya? Ya maksudnya dia itu suaminya mau talak ke istrinya. Nah itu misalnya masih bisa rujuk gitu loh gitu. Iya. Dengan syarat tidak nih, masa iddahnya masih berada gitu. Meskipun talak 1 masa iddahnya habis, berarti nggak pisah gitu. Pisah. Kalau mau rujuk ya nikah lagi. Tidak bisa hukum rujuk dengan mengatakan saya rujuk. Kalau rujuk itu nggak perlu nikah lagi, nggak perlu akad baru, nggak perlu ada mahar lagi, nggak perlu. Kayak gitu. Loh, itu katanya kalau misalnya udah cerai, udah pisah, itu harus nunggu istrinya nikah lagi. Itu kalau talak 3. Oh gitu. Kalau talak 1, 2 enggak. Tapi ketika seandainya gini, talak 1 terus masa iddahnya istrinya udah Habis. terus berarti bisa dia dinikahin sama orang. Ya bisa. Gitu ya. Dinikahin sama suaminya dulu juga bisa. Oh gitu ya. Kalau talak 1 atau talak 2. Meskipun dalam waktu yang lama. Meskipun dalam waktu. Makanya dalam waktu yang lama itu. Ya mestinya dia memang belum nikah lama itu. Masa iddahnya udah habis. Mungkin setahun gitu kan. Terus dinikahin lagi suaminya. Enggak apa-apa. Itu nggak perlu seperti awal gitu ya kan. Loh, ya perlu seperti awal akad baru. Oh gitu ya. Karena sudah selesai masa idahnya. Nikah baru, nikah akad baru, mahar baru gitu. Bukan rujuk ya. Kalau rujuk itu ketika pas masa idah. Rujuk itu nggak perlu mahar baru. Dia cukup ngomong saya rujuk kamu. Sudah selesai, dia jadi istrinya lagi. Nggak perlu ada akad, nggak perlu ada mahar. Tapi kalau sudah habis idahnya, dia harus pakai akad, pakai mahar. Jadi rujuk itu waktunya ya masa idah itu. Masa idah. Terus anak-anak yang 3 tolak itu. Maksudnya misalnya 3 ini misalnya gini, tolak 1. Ini kan masa idah pengen rujuk suaminya gitu ya, bisa ya. Bisa. Ternyata pas rujuk nggak cocok lagi, berarti jatuh tolak 2 gitu. Iya. Oh seperti itu. Iya. Jadi sampai 3 kali kesempatan itu. Iya. Baru kesempatan ketiga itu dia udah nggak bisa lagi rujuk gitu. Nggak bisa lagi rujuk. Oh gitu. Baru jadi. Berarti dalam 3 tolak ini bisa terjadi dalam waktu yang rentang lama ya, bertahun-tahun gitu ya. Maksudnya nggak ada waktunya. Misalnya Iya, nggak ada waktunya. talak 1 itu dilakukan pada tahun 2000. Talak kedua tahun 2010. Iya. Oh gitu. Tetap berlaku terus. Iya. Oh nah. Berarti hitungan tolaknya itu diakumulasi, nggak bisa berkurang. Nggak bisa apa? Namanya? Hitung ulang. Nggak bisa. Nggak dihitung ulang. Terus ya. Iya. Berlaku ya. Tetap terus berlaku. Dulu kan tolak aku. Sekarang udah kedua gitu. Iya.
nggak bisa direstrat. Oh gitu. Kecuali kalau sudah talak 3, istrinya nikah lagi, kemudian cerai, kemudian dinikah lagi, ya baru start satu lagi. Oh gitu. Iya. Nah, Baik. Berikutnya. Ya tadi ya penjelasannya seperti itu ya. Atau misalkan kalau si wanita tadi tidak, taruhlah wanitanya kecil belum haid atau dia sudah menopause, maka idahnya adalah waktu 3 bulan. Itu kalau merdeka. Kalau budak separuhnya. Kalau budak separuhnya. Kalau qur ya pakai 2 kali masa qur, yaitu 2 kali masa suci. Ya. Kalau misalkan dia yang tidak haid ya maka 1,5 bulan. Ya. Kalau iddah wafah itu berlaku bagi yang sudah dijima atau belum dijima. Ya, berlaku iddah wafah. Iddah wafah kapan? Iddah wafah kalau misalkan dia hamil, ya dia hamil maka dengan apa? Dengan melahirkan. Kalau dia nggak hamil, maka 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi. Istibra lughatan, istibra dalam bahasa istibra dalam bahasa adalah talabul bara'ati. Mencari bara'ah apa ya? Mencari kebebasan, ya. Mencari kebebasan. Wa syar'an dan secara syariat adalah tarabbusul amati. Berdiamnya budak perempuan muddatan dalam rentang waktu tertentu bisa babi hudusi milkil yamin karena sebab kepemilikan yang baru. Au zawalihi atau karena sebab hilangnya kepemilikan. Ya. Hilangnya kepemilikan. Au hudusi hillit tamattu'i atau terjadinya istimta yang baru. Maksudnya ya ini apa namanya? Ya terjadinya istimta yang baru. Auraumit at-tazwiji li ma'rifati bara'ati rahmiha. Atau karena tujuan pernikahan untuk mengetahui kekosongan rahimnya, auli ta'abbudi atau karena ta'abbud, atau karena sisi ibadah. Istibra ini berlaku untuk budak. Berlaku apa untuk budak? Tidak berlaku untuk apa? Wanita yang merdeka. Jadi berlaku untuk apa? Untuk budak. Karena wanita yang merdeka ya, adanya iddah ya, dan dia tidak bisa diperjualbelikan dan apa-apa. Taib. Mayasulu bihi istibra. Bagaimana diketahui istibra ini? Yasulu istibra'ul amati. Diketahui istibra'nya budak perempuan al-hamili yang hamil biwad'il hamli dengan melahirkan. Dengan apa? Dengan melahirkan. Wal ha'il ya. Tadi ada beberapa kuis ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah istibra itu tarabbusil amati muddatan. Ada sebab-sebabnya. Di sini disebutkan ya sebab-sebabnya ya. Hukum istibra enggak disebutkan. Taib, ana sebutkan kalau itu sebab-sebabnya. Di antara sebabnya pertama bisa babi hudusi milkil yamin. Kalau misalkan budak tadi apa? Budak tadi dialih pindahkan kepemilikan, habis dibeli. Maka nggak boleh bagi tuan yang baru untuk apa? Langsung menyetubuhinya, nggak boleh. Dibiarkan, diketahui dulu istibra dulu. Au zawalihi atau hilangnya kepemilikan. Misalkan dia dibebaskan, maka hilang kepemilikan. Ya maka istibra dulu, nggak boleh langsung disetubuhi atau nikah. Ya nggak boleh langsung apa? Nikah. Au hudusi hilli tamattu'i atau kebolehan untuk beristimta yang baru. Ya.
kebolehan untuk beristimta yang baru. Misalkan ini. Misalnya sebentar. Ya, misalkan si budaknya tadi murtad, kemudian dia beli. Murtad kemudian dia beli misalkan. Ya. Ya. Atau ya, budaknya tadi murtad, setelah budaknya tadi murtad, budak perempuannya murtad. Maka kalau murtad kan nggak boleh digauli. Ya, nggak boleh digauli. Ya. Kemudian dia masuk Islam. Budaknya tadi habis murtad, kemudian dia masuk Islam. Ya, maka kalau sudah masuk Islam, ya, maka boleh digauli oleh tuannya yang Muslim tadi. Ya. Maka sebelum digauli harus nunggu istibra dulu. Nunggu apa? Istibra dulu. Ya. Baik. Kemudian berikutnya auraum tazwij atau raum ini apa ya? Iradah. Oh ya, keinginannya. Atau keinginan menikah. Keinginan menikah untuk mengetahui kosongnya rahimnya. Misalkan budaknya ingin nikah misalkan dengan budak lain, maka pakai istibra tadi. Ya, sebelum menikah. Auli ta'abbud atau karena sebab ta'abbud. Misalkan dia pindah kepemilikan, tapi budaknya tadi taruhlah budaknya sudah menopause, tetap istibra. Meskipun tahu bahwasanya rahimnya sedang kosong karena dia menopause. Orang-orang menopause kan sudah nggak bisa hamil. Tapi tetap istibra. Baik. Mayahsulu bihi istibra. Bagaimana diketahui istibra? Istibra diketahui yang pertama, yahsul istibra al-amatil hamil bagi wanita budak perempuan yang hamil biwadil hamli dengan melahirkan. Wal hail kalau misalkan dia tidak hamil, dzatil haidhi dan dia masih bisa haid bihaidatin, maka dengan sekali haid sudah dianggap haid terus suci, maka sudah istibra. Au dzatil asyhur atau dia seorang yang memiliki bulan, maksudnya memiliki bulan itu tidak haid dan tidak bisa haid atau tidak bisa haid lagi, maka bisyahrin, maka dengan waktu 1 bulan itu diketahui istibra. Hukum istibra al-wujub. Hukum istibra adalah wajib fi arba'i suwar, pada 4 jenis. Yang pertama, intiqalul amati min hurriyatin ila rikin. Perubahan budak tadi dari bebas menjadi apa? Menjadi budak. Misalkan perang, wanita merdeka asalnya. Perang kalah kaumnya, kemudian dia diambil jadikan budak. Maka istibra. Wantiqaluha min rikin ila hurriyah. Yang kedua, perpindahan dia dari perbudakan menjadi bebas. Dia budak kemudian dibebaskan, maka istibra. Wantiqaluha dan perpindahan wanita tadi min rikin ila rikin, dari budak ke budak yang lain. Ya. Budak kepada budak yang lain. Ya, seperti dia diwariskan, pindah kepemilikan maksudnya, tapi tetap budak. Wa tajaddudi hilli watiha dan pembaharuan kehalalan untuk menyetubuhinya. Seperti tadi, misalkan dia murtadah, misalkan murtad, ya, budak perempuannya tadi murtad, kemudian masuk Islam, maka istibra. Maka apa? Istibra. Budaknya menolak untuk Ya nggak bisa budak menolak. Nggak bisa budak menolak. Nggak bisa budak menolak itu. Ya kita nggak bisa membayangkan ya, kok bisa manusia? Ya itu sama dulu seperti itu. Nggak bisa budak menolak itu. Pokoknya nurut apa aja. Iya, nggak bisa budak menolak. Kamu gila menolak itu, nggak bisa lah, nggak bisa. Budak itu sebenarnya kayak hewan, kayak barang kayak gitu. Baik, berikutnya istihbabu dan hukumnya bisa menjadi sunnah, tidak wajib. Ya.
Seperti apa? Ka'anistaro, seperti ka'anistaro zaujatahu, kalau seorang itu membeli istrinya al-amata yang budak. Misalkan suaminya punya istri budak. Suaminya punya istri budak. Dia sudah nikah sama istrinya, tapi istrinya masih budak. Maka kemudian dia bebaskan istrinya. Saya beli istri saya yang budak ini supaya jadi milik saya. Maka kalau sudah dibeli, tidak ada kewajiban untuk istibro, karena itu sudah istrinya. Sebelum dibeli pun sudah istrinya, tapi disunahkan saja. Disunahkan untuk apa? Istibro. Apakah boleh tuannya menggauli budak pada bulannya dari nikah? Oh, kalau sudah dinikah orang ya nggak boleh, nggak boleh. Kalau sudah dinikah orang nggak boleh. Tadi lafadznya kayaknya setaro zaujatahu alamata atau zaujatuhu. Zaujatahu. Seperti seseorang itu membeli zaujatahu, istrinya. Jadi dia membeli istrinya yang budak, al-amata sifat zaujah atau badal. Zaujatahu istri, zaujatahu al-amata, budak apa namanya? Badal dari zaujah. Budak. Taib, ar-radha', persusuan. Atau mungkin istirahat dulu ya. Sudah 1 jam setengah kayaknya ya. Sampai jam berapa? Anda mau pulang tak? Mau antar orang tua. Jam berapa? Latihan tur? Atau sebelum tur? Ya sebenarnya buat jamnya sih kalau sebelum bisa ya kalau bisanya Pak Dodo. Ya maksudnya antum mengantarkannya habis tur nggak apa-apa tak? Atau Tapi ada juga janji. janji apa? Mau ke sekolah Ustaz. Ngapain? Kan ada admira juga insya Allah. Jadi jasa yang sambil itulah apa ya soal gitu sambil Antum nganterin ibunya kemana? Bukan kemana? Nganterin ibunya jam berapa kira-kira kalau habis tur? Kalau nganterin habis tur kemana? Jam berapa kira-kira kalau habis tur? ya mungkin jam habis sholat zuhur tuh langsung berangkat. Nganterin. Iya. Kalau yang janji sama Ubed? Itu belum ditentukan jamnya karena belajar dulu. Atau coba anak cancel salah satunya gitu. Atau mungkin janjinya sama Ubed agak sorean gitu nggak bisa? Sekolahnya tutup ya? Iya kan. Tutupnya jam berapa sekolahnya? Sore sih biasanya pulangnya itu jam asar gitu kan. Atau mau asar gitu. Kalau habis dari nganterin langsung ke sekolah nggak bisa? Bisa Iya, ya nggak apa-apa kalau misalkan itu. Ya jadi, iya. Jadi insya Allah habis ini istirahat sebentar, 10 menitan, habis itu lanjut sampai jam 11 insya Allah. Ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.